akuntansi pemerintahan. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi dana. Perkenalkan, nama saya Clarentina Maria Tutudosia Tololang, NIM 18100200053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi dana. Dalam akuntansi pemerintahan, dana dan akuntansi dana memegang peranan yang sangat penting, karena sistem akuntansi pemerintahan direncanakan, diorganisasikan, dan dioperasikan atas dasar dana, sehingga tidak mengherankan apabila istilah akuntansi dana sering digunakan untuk menggantikan istilah akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya akuntansi pemerintahan adalah sama dengan akuntansi dana. Akuntansi dana adalah sistem akuntansi yang sering digunakan oleh organisasi-organisasi nirbala dan institusi sektor publik. Sistem tersebut merupakan metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya masing-masing. Pengertian akuntansi dana atau fund accounting merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan organisasi nirbala yang memisahkan dana menurut peruntukannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara pengguna dan penerima dana. Dalam akuntansi dana, kita tidak mengenal istilah beban atau expense yang merupakan biaya atau cost yang dimanfaatkan dalam satu periode. Istilah yang kita kenal dalam akuntansi dana adalah belanja atau expenditure yang meliputi seluruh keuangan yang dibelanjakan dalam satu periode tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subbab selanjutnya, yaitu tentang perbedaan akuntansi dana dan juga akuntansi komersial. Yang pertama, akuntansi dana, tujuan utamanya itu untuk mengukur pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, terdiri dari beberapa jenis entitas atau beberapa jenis dana. Yang ketiga, transaksi pengeluaran maupun penerimaan neraca atau real akun dilaporkan baik dalam laporan aktivitas maupun laporan neraca. Yang keempat, sangat dipengaruhi oleh peraturan dan juga ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga bersifat kurang fleksibel. Selanjutnya, untuk akuntansi komersial, tujuan utamanya itu untuk mengukur tingkat keuntungan. Yang kedua, hanya terdiri dari satu entitas akuntansi. Yang ketiga, pengeluaran maupun penerimaan neraca atau real akunnya tidak dilaporkan dalam laporan aktivitas. Dan juga yang keempat, bersifat lebih fleksibel. Baik, perkenalkan, nama saya Janet Tifanilium Lakindima, NIM 18100-284. Saya akan membawakan materi mengenai jenis-jenis dana. Ada dua jenis dana, yang pertama expendable fund dan yang kedua non-expendable fund. Expendable fund bisa disebut juga government fund yang digunakan untuk belanja operasional atau pengurusan keperluan sehari-hari. Dan yang kedua ada non-expendable fund. Non-expendable fund bisa disebut juga sebagai proprietary fund yang tidak boleh dibelanjakan untuk urusan pemerintah karena telah dipisahkan dan digunakan untuk aktivitas bisnis. Kelompok rekening. Kelompok dana pemerintahan berfokus pada aktivitas belanja, dengan demikian hanya aktiva dan hutang lancar yang dilaporkan di dalam neraca. Aktiva tetap dan utang jangka panjang yang tidak bersifat belanja tidak dilaporkan pada kelompok dana atau neraca, tetapi dilaporkan dalam kelompok akun. Kelompok akun merupakan daftar isi yang berisi saldo setiap akun aktiva tetap dan utang jangka panjang. Kelompok akun dibentuk hanya untuk dana pemerintahan umum. Persamaan dari akuntansi dana adalah aktiva sama dengan kewajiban tambah ekuitas dana. Di sini terdapat perbedaan yang mendasar antara ekuitas dana dan ekuitas. Di perusahaan, selisih antara aktiva dan utang adalah ekuitas yang menunjukkan adanya kepemilikan pada perusahaan tersebut oleh pemegang sahamnya. Sementara itu, di organisasi sektor publik, ekuitas dana tidak menunjukkan adanya kepemilikan siapapun karena memang tidak ada kepemilikan individu dalam suatu organisasi sektor publik.
Baik, perkenalkan, nama saya Francisca Claudiana Putri. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengelompokan dana. Yang pertama, Governmental Type Fund atau kelompok dana pemerintahan. Kelompok dana ini terdiri dari berbagai dana yang sifat aktivitasnya adalah belanja. Akuntansi kelompok dana ini berfokus pada belanja. Jenis-jenis dana yang termasuk dalam kelompok ini adalah yang pertama, General Fund atau dana umum. Dana ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan sumber keuangan dan belanja yang tidak dipertanggungjawabkan oleh dana lain. Yang kedua adalah Special Revenue Fund atau dana pendapatan khusus. Dana ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan penerimaan sumber-sumber keuangan tertentu yang ditujukan untuk aktivitas belanja tertentu. Yang ketiga adalah Capital Project Fund atau data pemupukan modal. Dana ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber-sumber keuangan yang digunakan untuk perolehan aktiva tetap atau di luar yang dipertanggungjawabkan oleh property fund dan trust fund. Yang keempat, Debt Service Fund atau dana pelunasan utang. Dana ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan sumber-sumber keuangan yang akan digunakan untuk melunasi pokok harga utang jangka panjang tertentu. Baik, yang kedua, Proprietary Type Fund atau kelompok dana kepemilikan. Kelompok dana ini merupakan kelompok dana yang sifat aktivitasnya termasuk dalam kelompok dana non-expendable seperti layaknya perusahaan komersial. Akuntansi kelompok dana ini sama dengan akuntansi komersial, yaitu berfokus untuk mempertahankan ekuitas. Yang termasuk dana ini adalah yang pertama, Enterprise Fund atau dana perusahaan. Dana ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan aktiva komersil. Yang kedua, Internal Service Fund, dana pelayanan internal. Dana ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan layanan penyediaan jasa kepada pihak lain. Yang ketiga, Fiduciary Type of Fund, kelompok dana kepercayaan. Kelompok dana ini terdiri dari berbagai dana yang sifat aktivitasnya ada yang bersifat belanja dan non-belanja. Dana ini dibentuk apabila organisasi bertindak sebagai agen. Yang termasuk dalam kelompok dana ini adalah yang pertama adalah Trust Fund. Dana ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan aktiva milik pihak lain yang dikelola oleh organisasi sebagai pihak yang dipercaya. Yang kedua, Agency Fund. Dana ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan aktiva milik pihak ketiga yang dikelola organisasi di mana organisasi bertindak sebagai agen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon kritik dan saran dari teman-teman semua untuk memperbaiki kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih.